Lautaro Martinez punya beberapa alasan yang membuatnya menyepakati tawaran Inter Milan terkait pembaruan kontrak. Situasi kontrak baru Lautaro sempat menimbulkan kekhawatiran, lantaran proses negosiasinya berlangsung begitu lama dan alot, bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Pasalnya, agennya Alejandro Chamano terus menuntut gaji besar, yang dilaporkan sekitar 12 juta euro net per musim. Namun pada akhirnya Lautaro sendiri yang memutuskan untuk melakukan intervensi. Dia menginstruksikan agennya untuk membatalkan tuntutan berlebihan dan menerima tawaran yang lebih baik dari klub sebesar 9 juta euro net per musim plus bonus 2 juta euro hingga 2029. Lautaro bisa saja mengincar tawaran yang lebih tinggi dari klub lain, termasuk Paris Saint-Germain. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk bertahan di Inter dengan gaji yang lebih rendah dari tuntutannya. Legenda Inter, Giuseppe Bergomi pun mencoba membeberkan beberapa faktor kunci yang membuat sang top skor Serie A 2023-24 itu menyepakati pembaruan kontrak dengan Nerazzurri. Di klub lain dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi, ujar Bergomi dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews, dan kita tahu berapa banyak bintang yang pergi di masa lalu demi mencari gaji yang lebih tinggi. Lautaro memahami betapa cinta para penggemar dan rekan satu tim menjadi pendorong yang unik. Keterikatan dia dan istrinya dengan Milan tentu berdampak, tapi pilihannya juga bersifat teknis. Dia juga tahu bahwa di Inter masih bisa meraih banyak gelar. Di masa lalu, Anda bisa melihatnya sedih dan putus asa setiap kali dia mengalami kekeringan gol. Namun musim ini, di masa-masa sulit, ia menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Anda dapat melihat bahwa dia sekarang merasa dirinya adalah seorang pemimpin dan selalu berjuang demi tujuan dan bekerja untuk tim. Lautaro menghormati ban kapten di lapangan, baik dengan penampilan maupun perilakunya. Inter tak aktifkan opsi perpanjangan kontrak Klaassen. Davy Klaassen dipastikan meninggalkan Inter Milan pada musim panas 2024 ini. Nerazzurri telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan di kontrak gelandang asal Belanda tersebut. Hal ini menurut pakar bursa transfer internasional, Fabrizio Romano, bahwa Inter telah memutuskan untuk berpisah dengan Klaassen. Dengan demikian, Klaassen kini berstatus bebas transfer alias free agent, dan bebas bergabung dengan klub manapun tanpa biaya kepindahan. Seperti diketahui, pada musim panas lalu Klaassen di kontrak Inter hanya berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan pada musim berikutnya, yang bisa membuatnya bertahan hingga 30 Juni 2025. Namun, menurut Romano, Inter tidak memicu opsi perpanjangan tersebut, sehingga masa tinggalnya di Inter telah berakhir pada Jumat, 31 Mei lalu. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan mengenai kemungkinan bertahannya Davy Klaassen di Inter. Gelandang asal Belanda itu dipastikan meninggalkan klub Nerazzurri. Musim 2023-2024 ini menjadi musim terakhirnya di Appiano Gentile. Di sepanjang musim 2023-24, Klaassen kesulitan mendapat menit bermain di bawah pelatih Simone Inzaghi. Dia hanya tampil sebanyak 18 kali di semua ajang, dengan sebagian besar tampil sebagai pemain pengganti. Ada beberapa klub Serie A yang tengah mengincarnya, mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan ex-pemain Ajax asal Belanda tersebut. Sementara itu, Klaassen sendiri membuka kemungkinan untuk bertahan di Italia. Oaktrey bingung tentukan 2 pilihan calon presiden baru Inter. Oaktrey Capital dilaporkan masih mempertimbangkan profil yang akan dipilih sebagai presiden baru Inter pekan depan. Perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat ini telah mengambil alih klub tersebut sejak pekan lalu, namun masih belum mengganti dewan direksi bawaan Suning secara menyeluruh, termasuk presiden klub. Menurut Corriere dello Sport, Oaktrey masih bingung antara 2 pilihan siapa yang akan dipilih sebagai presiden klub selanjutnya. Ide pertama adalah mengangkat sosok yang memiliki nilai sejarah dan mengerti budaya di klub, seperti sosok legenda Nerazzurri, bisa dari pemain di masa lalu atau manajemen di masa lalu. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa sumber bahkan menyebut CEO olahraga saat ini, Giuseppe Marotta, sebagai kandidat potensial untuk peran tersebut. Ide kedua adalah menempatkan pejabat Oaktrey yang akan mengawasi rencana perusahaan di klub. Seperti yang dilaporkan kemarin, calon kandidat ini termasuk Caterine Ralph dan Alejandro Chano. Dua ini telah bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam prosedur pengambil alihan. Kandidat lain yang mungkin adalah Carlo Marchetti.